Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga teman-teman tetap dalam kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan dan aktivitasnya, dilancarkan, dimurahkan, banyu mili rezekinya. Amin. Kembali dalam kesempatan video kali ini, saya ingin memberikan satu pengetahuan baru. Tentunya masih seputaran primbon dan motivasi. Namun sebelum saya mengarah ke tema, saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh subscriber saya yang selalu setia mengikuti video-video saya hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan tentunya bisa hidup sukses dan bahagia. Amin. Tema yang ingin saya ambil dalam kesempatan video kali ini, ojo sembrono bisa kualat atau apes jika menyakiti atau membunuh binatang ini. Jadi sebelum saya mengarah beberapa binatang yang nantinya ini bisa membuat Anda apes atau menimpa kesialan, saya khususkan terlebih dahulu ini buat para ibu-ibu atau para suami yang kebetulan istrinya ini sedang mengandung atau hamil. Saya khususkan jangan sampai atau jangan melakukan baik terhadap orang yang dibenci ataupun kepada binatang-binatang yang dibenci, menyakiti atau lagi bicara yang kurang baik, karena itu akan bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Saya akan sedikit memberikan gambaran. Biasanya kalau ibu-ibu itu sedang hamil muda, di bawah 7 tahun, 7 bulan maksud saya, di bawah 7 bulan ini, maka baik ibu-ibu itu sendiri atau suaminya harap berhati-hati untuk tutur katanya dan tidak boleh menyakiti siapapun, karena itu bisa terjadi bukan bapaknya atau bukan ibunya, tapi menimpa si jabang bayi itu sendiri. Jadi dulu pernah ada satu cerita, dan ini real nyata sampai sekarang juga masih ada. Istrinya sedang hamil, suaminya bicaranya kurang baik. Sedikit gambaran, pas 4 bulanan atau tasakuran 4 bulan, dia berucap yang kurang pas. Maka sampai saat ini pun anaknya sesuatu yang suaminya ucapkan, maka berhati-hati. Lantas binatang apa saja yang bisa membuat apes atau kualat, atau juga bisa sesuatu hal buruk terjadi apabila ini disakiti ataupun dibunuh? Yang pertama, binatangnya adalah kucing. Kita tahu kucing, bahwa kucing ini tidak boleh untuk disakiti, tidak boleh untuk dibunuh, apalagi di sini kalau memang yang tidak suka jangan lakukan itu. Karena kucing ini simbolnya adalah bisa mendatangkan rezeki atau ngerezekeni, juga bisa mendatangkan satu kesuksesan dalam bentuk keuangan. Maka jangan pernah menyakiti kucing tersebut, apalagi membunuh.
Bahkan terkadang kalau sudah menyakiti kucing sampai mengeluarkan darah ini, itu pun pakaian yang harus kita pakai harus dilepas untuk membungkus kucing tersebut. Apalagi diyakini kalau orang dalam perjalanan menabrak kucing, terus kucing itu diabaikan begitu saja, maka yang menabrak akan mendapatkan kesialan. Itu salah satu yang terjadi atau yang mempunyai satu hal yang harus kita jaga dengan baik. Dan binatang yang kedua adalah laba-laba. Ini kita tahu apabila di rumah kita itu ada sarang laba-laba, yang tentunya laba-laba ini apalagi sedang bertelur, bahkan mempunyai warna sedikit kehijau-hijauan, maka jangan sekali-kali membunuh atau mengobrak-abrik sarangnya, karena ini adalah simbol bahwa laba-laba tersebut itu membawakan satu rezeki buat yang mempunyai rumah tersebut. Maka cukup apabila ini tidak mengganggu, biarkan saja sampai laba-laba itu bertelur dan mempunyai banyak anak. Dan jika saya ingatkan sekali lagi, apabila yang sedang hamil, istrinya atau ibu-ibu yang sedang hamil jangan pernah membunuh itu. Dan binatang atau hewan yang selanjutnya yang tidak boleh disakiti atau dibunuh, karena ini akan bisa membuat apes atau kesialan, adalah belalang. Belalang biasanya yang masuk rumah ini jangan dibunuh atau disakiti, karena belalang ini juga membawakan satu simbol kerejekian untuk pemilik rumah itu sendiri. Apalagi belalang itu jarang sekali masuk rumah. Maka kalau ada belalang yang masuk rumah, jangan dimatikan, biarkan saja. Kalau memang mau dia suruh pergi, mau seperti apapun, dia nanti pergi sendiri. Itu salah satu keistimewaan dari belalang yang membawa rezeki, tidak boleh disakiti ataupun dibunuh. Hewan berikutnya adalah semut. Ini saya sampaikan semut hitam sekali lagi, dikhususkan semut hitam yang tentunya jarang sekali ada di dalam rumah, apalagi bergerombol membawakan atau membawa telur rame-rame. Ini juga tidak boleh disakiti apalagi dibunuh, karena kita tahu bahwa rezeki yang ada di rumah itu sendiri itu akan mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Maka di sini kalau semut itu otomatis tahu mencium di mana ada rasa atau hal yang manis. Maka di sini manis itu adalah kerejekian yang mempunyai rumah itu sendiri. Dan binatang yang terakhir adalah ular. Ini ular juga ada beberapa ular di mana yang tidak boleh disakiti atau apalagi dibunuh. Kalau kata orang tua dulu saya itu, kalau di kampung namanya ular rangon. Itu yang pertama. Yang kedua, ular weling. Apabila masuk ke dalam rumah ini, jangan disakiti ataupun dibunuh. Tahu kalau ular weling ini sangat berbahaya dan sangat mematikan bisanya, maka selama dia enggak mengganggu yang punya rumah secara menyerang, maka cukup kita singkirkan secara perlahan-lahan ke tempat yang lebih aman tentunya. Dan ular rangon ini
Kita tahu ular rangun yang kecil pendek coklat itu tidak mempunyai atau tidak memiliki bisa. Namun itu adalah satu simbol kerejekian atau satu pengingatan kepada yang mempunyai rumah tersebut. Terkadang yang penghuni rumah itu mempunyai nazar atau janji, itu diingatkan melalui binatang ular tersebut supaya nazar atau janjinya itu segera dibayar. Sedikit saya contohkan nazar yang seperti apa sih? Saya contohkan di sini apabila di dalam satu rumah itu pernah mengalami satu cobaan atau anugerah sakit dari Tuhan Yang Maha Esa, maka biasanya orang tua itu mempunyai ucap, kalau anak ini sembuh satu ketika saya akan memberikan sesuatu kepada si A, atau saya akan menanggap sesuatu tanggapan budaya Jawa yang seperti ini. Maka seiring berjalannya waktu orang ini terkadang lupa. Maka dari hewan ular inilah simbol mengingatkan janji orang tersebut supaya janji itu dipenuhi dan bisa terhindar dari janji atau nazar itu sendiri. Jadi kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema video kali ini. Ojo sembrono bisa kualat atau apes jika menyakiti atau membunuh binatang ini. Semoga ini bisa menjadikan satu pengetahuan buat teman-teman semua. Khususnya saya sampaikan apabila orang atau istrinya sedang mengandung atau ibu-ibu yang sedang mengandung, jangan sesekali menyakiti atau membunuh hewan-hewan yang saya sampaikan tadi. Dan tentunya juga hewan-hewan yang lain jangan dibunuh, terkecuali kalau memang hewan itu ternak yang memang harus dikonsumsi, itu tidak ada masalah. Itu pun harus ada dengan cara-cara yang sesuai dan layak. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sulawesi.